Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Julianti dengan NPM 10050020153 bersama 4 teman saya yaitu Aji, Dianita, Hasna, dan Natasha dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sel, jaringan saraf, dan sinyal transduksi untuk memenuhi tugas biopsikologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Prameswati Fadia dan saya akan membahas mengenai sel. Sel merupakan unit hidup terkecil dari struktural dan fungsi semua organisme. Nah, sel ini tuh dapat dilihat melalui alat yang disebut dengan mikroskop. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke ini mengamati gabus dari batang Quercus sauber atau yang biasa disebut dengan sel gabus batang singkong. Nah, dari situ beliau meneliti melalui mikroskop, lalu ia melihat ada gabus-gabus kecil, kemudian istilah sel itulah muncul dari Robert Hooke. Selanjutnya ada teori sel. Teori sel ini bisa kita singkat dengan SHPF, S yang artinya struktural, H yang artinya hereditas, P yang artinya pertumbuhan, dan F yang artinya fungsional. Nah, yang pertama itu struktural. Struktural ini dikemukakan oleh Tedder Shawan dan Schalden. Nah, mereka itu mengungkapkan bahwa sel merupakan unit struktural dari tubuh makhluk hidup. Yang kedua ada dari Gregor Johann Mendel yang mengemukakan bahwa sel merupakan unit hereditas dari tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, ini yang paling terkenal, yaitu dari Rudolf Virchow. Beliau mengungkapkan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan dari tubuh makhluk hidup, atau bisa disebut dengan omnia cellula ex cellulae. Dan yang terakhir ada dari Max Kolb, yaitu mengungkapkan bahwa sel merupakan unit fungsional dari tubuh makhluk hidup. Karakteristik sel yaitu dikelilingi oleh membran, lalu protoplasma isi sel dalam cairan kental. Yang ketiga juga ada organel struktur untuk fungsi sel, dan yang terakhir adalah pusat kendali dengan DNA. Selanjutnya ada fungsi dari sel. Fungsi dari sel itu yang pertama pasti mendapatkan nutrisi dan O2. Yang kedua itu melakukan reaksi kimia dari nutrisi untuk mendapatkan energi. Yang ketiga mengeluarkan zat sisa. Yang keempat sintesis protein dan struktur sel lain. Yang kelima mengatur pertukaran dan material dari sel ke lingkungan sekeliling. Yang keenam menggerakkan material dari dalam keluar dari satu sel ke sel lainnya. Yang ketujuh sensitif terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir memperbanyak diri kecuali sel syaraf dan otot. Tipe sel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prokaryotik dan eukaryotik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tipe-tipe sel. Tipe sel dibagi menjadi dua, ada sel prokaryotik dan ada sel eukaryotik. Sel prokaryotik di mana sel itu belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran. Contohnya Archaeobacteria, Eubacteria, dan lain-lain. Pada sel prokaryotik terdapat beberapa materi. Yang pertama ada DNA. DNA itu terkonsentrasi pada nukleus, sedangkan RNA hampir semua terdapat di sitoplasma. Lalu yang kedua ada sel eukaryotik. Sel eukaryotik memiliki nukleus atau DNA yang dibungkus oleh membran inti. Nah, sekarang ada beberapa perbedaan antara sel eukaryotik dan prokaryotik. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti. Lalu sel prokaryotik memiliki materi genetik yang tersebar dalam sitoplasma, sedangkan sel eukaryotik hanya berada dalam nukleus. Lalu yang ketiga, sel prokaryotik tidak memiliki sistem endomembran, sedangkan sel eukaryotik memiliki sistem endomembran, yaitu nukleus, Re, badan Golgi, mitokondria. Lalu sel prokaryotik menggunakan mesosom sebagai respirasi sel, sedangkan sel eukaryotik menggunakan mitokondria sebagai respirasi sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu the nervous system atau sistem saraf.
Nah, jadi pada garis besarnya sistem saraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu central nervous system atau sistem saraf pusat, dan juga ada yang dinamakan dengan peripheral nervous system atau sistem saraf periferal. Jadi pada sistem saraf pusat dibagi lagi menjadi dua tempat, yaitu terdapat di otak, dan yang kedua itu pada sumsum tulang belakang. Sedangkan pada sistem saraf periferal terdapat juga pada dua tempat. Namun yang pertama ada di saraf motorik, dan yang kedua terdapat di saraf sensorik. Nah, di sistem saraf periferal ini terdapat pembagian lagi. Jadi pada sistem motorik itu terdapat dua macam sistem saraf di sana. Yang pertama adalah sistem saraf somatik yang membuat kita dengan sukarela menggerakkan anggota tubuh melalui otot-otot dalam kerangka. Dan yang kedua adalah sistem saraf autonomik yang di dalamnya mencangkup organ-organ dan otot-otot polos. Pada sistem saraf autonomik terdapat dua macam respon, yaitu respon fight or flight dan maintenance atau pemeliharaan. Nah, jadi pada the nervous system ini atau sistem saraf ini terdapat sistem organ fisiologis seperti yang lainnya. Itu yang pertama terdapatnya dua jenis sel utama atau yang tadi. Terus yang kedua terdapat neuron, yang ketiga terdapat glia. Nah, jadi di neuron ini sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama neuron itu merupakan unit dasar pada sistem saraf. Yang kedua, neuron itu sebagai penerima atau menerima, mengintegrasikan dan mengirimkan informasi. Yang ketiga, neuron itu beroperasi melalui impuls listrik. Yang keempat, neuron itu berkomunikasi dengan neuron lain melalui sinyal kimiawi. Gitu. Nah, neuron ini sendiri itu merupakan suatu blok bangunan dasar dari sistem saraf. Nah, mereka sering dikelompokkan itu menjadi suatu bundel gitu yang disebutkan dengan saraf. Gitu. Nah, di sini tuh ada 4 bagian dari neuron. Yang pertama itu ada dendrit yang dikhususkan untuk menerima sinyal dari neuron atau neuron tetangga, itu yang membawanya kembali ke tubuh sel. Nah, si bentuknya tuh strukturnya tipis seperti pohon yang menerima informasi dari luar neuron. Nah, itu berfungsi untuk menyampaikan informasi ke dalam badan sel. Dan yang kedua, terdapat bagian badan sel yang berisi inti sel. Nah, bagian ini tuh berfungsi untuk menyampaikan informasi ke akson. Nah, yang ketiga itu ada akson itu sendiri. Jadi akson itu merupakan struktur tipis dan panjang yang bentuknya seperti itu yang mentransmisikan sinyal dari badan sel ke akson terminal. Yang keempat, yang terakhir itu terdapat ada yang dinamakan dengan akson terminal. Akson terminal ini merupakan bagian akhir dari sel neuron untuk menyampaikan informasi di dalamnya. Seperti itu. Nah, ada 3 tipe neuron yang berdasarkan dengan fungsinya itu sendiri. Yang pertama ada neuron sensorik, kedua ada neuron interneurons, yang kedua ada neuron interneurons, yang ketiga ada neuron motorik. Nah, seperti itu. Terus ada 3 jenis neuron utama. Yang pertama ada neuron multipolar atau yang di dalamnya itu terdapat 2 juluran 1 akson, yang lainnya dendrit. Yang kedua ada yang dinamakan dengan neuron bipolar atau yang di dalamnya yaitu 1 akson 1 dendrit. Yang ketiga ada neuron pseudonipolar, yaitu di dalamnya terdapat 1 juluran dekat perikarion bercabang menjadi 2. Gitu. Sekarang masuk ke yang dinamakan dengan transduksi sinyal. Jadi transduksi sinyal itu sendiri adalah proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan seperti itu. Jadi berurutan ini maksudnya dari sinyal ekstraseluler sampai respon dalam komunikasi antar sel. Nah, apa sih tujuan transduksi sinyal itu sendiri? Jadi tujuannya itu untuk berlangsungnya komunikasi antar sel, yaitu yang pertama bagaimana sih sel itu memahami keadaan sekitarnya gitu. Terus yang kedua ada juga bagaimana sel itu bereaksi terhadap keadaan sekitarnya. Terus pentingnya komunikasi antar seluler itu sendiri adalah komunikasi
satu dengan yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sinapsis. Sinapsis adalah fungsional junction antara satu saraf dengan saraf lainnya, juga antara saraf dengan efektor atau otot dan kelenjar. Sinapsis ini berada di celah mikroskopis antara dua neuron presinaptik dan postsinaptik. Neuron presinaptik ini berfungsi untuk mengirim sinyal, sedangkan postsinaptik neuron ini berfungsi untuk menerima sinyal. Lalu sinapsis ini terbentuk akibat terminal akson yang mengalami pembengkakan. Lalu ada beberapa tipe dalam pembagian sinaps. Yang pertama ada sinaps aksodendrit, yang kedua ada sinaps aksosomatik, dan yang ketiga ada sinaps aksoakonik. Nah, yang pertama sinaps aksodendrit ini berfungsi untuk menghubungkan dendrit dari neuron lain dengan akson dari neuron lainnya. Berarti dari akson ke dendrit. Lalu yang kedua ada sinaps aksosomatik, di mana sinaps ini berfungsi untuk menghubungkan akson satu neuron dengan badan sel saraf dari neuron lainnya. Lalu yang ketiga ada sinaps aksoakonik, di mana itu menghubungkan antara akson dari neuron lain dengan akson dari neuron lainnya. Nah, sekarang cara kerja sinaps dibagi menjadi dua. Ada sinaps elektrik dan ada juga sinaps kimia. Sinaps elektrik ini jenis sinaps yang dimana bagian postsinapsis dan presinapsis ini dihubungkan oleh saluran gap junction. Nah, sinaps listrik ini menghasilkan impuls yang bisa berjalan ke antar sel melalui gap junction tersebut tanpa molekul dan pembawa secara terbatas. Nah, biasanya sinaps elektrik ini terdapat pada otot jantung, otot polos, dan juga embrio. Lalu yang kedua ada sinaps kimia. Nah, sinaps kimia ini adalah jenis sinapsis yang menyebabkan terjadinya transmisi lewat tombol sinaptik yang berisi vesikel sinaptik dengan kandungan neurotransmitter yang bergabung dan melepaskannya di luar sel saraf. Nah, biasanya sinaps kimia ini terdapat pada otot dan sel kelenjar. Selanjutnya, potensial aksi adalah arus listrik yang dikirim ke akson. Aktivitas di dalam neuron bersifat listrik. Arus ini menyebabkan neuron terstimulasi. Ini adalah proses yang dinamakan semua atau tidak sama sekali, atau yang biasa disebut hukum all or none. Itu adalah hukum yang menjelaskan tentang aktivitas saraf, di mana apabila rangsangan saraf itu cukup akan menimbulkan respon. Demikian juga sebaliknya, jika tidak kuat tidak akan menimbulkan respon. Saya Dianita Rahma akan menjelaskan tentang neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang berada di terminal akson. Mereka berkomunikasi dengan neuron lain dengan mengikat reseptor pada neuron tetangga. Adapun syarat-syarat dari neurotransmitter. Yang pertama, disintesis di neuron persinaps. Yang kedua, terdapat di akson terminal neuron presinaps. Yang ketiga, apabila ada stimulus, maka molekul tersebut akan dilepaskan ke sinaps. Yang keempat, ada reseptor postsinaps atau zat kimia lain yang dapat mengikat molekul tersebut. Yang kelima, memiliki mekanisme inaktivasi, yaitu untuk menghilangkan atau mendegradasi molekul tersebut dari sinaps. Adapun klasifikasi neurotransmitter. Yang pertama ada biogenic amines. Yang termasuk dalam biogenic amines ini ada asetilkolin dan monoamin. Yang kedua ada amino acids, yang termasuk ke dalam amino acids ini ada glutamate, KB, dan glisin. Yang ketiga ada neuropeptides, yang termasuk ke dalam neuropeptides adalah substansi dan opioid neuropeptide. Yang keempat ada nitrit
oxides atau gas. Lalu kegiatan di dalam sel saraf yang melibatkan neurotransmitter, yang pertama ada komunikasi kimiawi. Komunikasi kimiawi adalah komunikasi antar neuron bersifat kimiawi. Neurotransmitter dapat dinetralkan oleh enzim atau diambil kembali oleh neuron yang melepaskannya dalam pengambilan ulang. Setidaknya ada 50 jenis neurotransmitter telah diidentifikasi. Yang kedua ada transmisi sinaps. Neurotransmitter dilepaskan dari vesikel dan kemudian menempel pada reseptor yang terletak di neuron postsinaptik. Lalu neurotransmitter ini bersentuhan dengan dendrit dari neuron postsinaptik hanya sebentar. Lalu bahan kimia tersebut segera dihancurkan atau diserap kembali. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.